Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nanda Putra Lubis, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam EKI 6G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penawaran dan permintaan. Untuk penjelasannya simak dalam video berikut. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Nah, dalam ekonomi terdapat permintaan atau demand dan penawaran atau supply yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas atau jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu hasil dari proses tawar-menawar. Oke, selanjutnya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan sangat berhubungan dengan jumlah permintaan dan harga barang. Beberapa faktor yang menentukan permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, selera masyarakat, pendapatan, dan sebagainya. Hukum permintaan berlaku ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Dengan demikian, bunyi hukum permintaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Permintaan meningkat ketika harga suatu produk rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Permintaan menurun ketika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Di sisi lain, hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan. Hubungan antara harga dan jumlah ini disebut sebagai hukum penawaran. Hukum penawaran berlaku saat harga barang meningkat, maka akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa. Begitupun sebaliknya. Faktor yang menentukan terjadinya penawaran diantaranya harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi yang digunakan, dan harga barang-barang yang lain berkaitan erat dengan barang tersebut. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran adalah bila harga sesuatu barang meningkat, maka produsen akan meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Bunyi antara hukum permintaan dan hukum penawaran memang berbanding terbalik. Meskipun begitu, kedua hukum tersebut dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan harga di pasar. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain perubahan harga produk, preferensi atau selera konsumen, pengganti produk yang tersedia atau barang substitusi dan komplementer, serta populasi dan pendapatan penduduk. Contohnya, ketika terjadi tren atau kenaikan selera konsumen, maka akan memicu kenaikan permintaan. Atau hukum permintaan berlaku saat suatu harga barang sedang mahal, maka orang akan beralih ke barang pengganti yang harganya lebih murah. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain kapasitas produksi, biaya produksi seperti upah tenaga kerja dan bahan, jumlah produsen atau pesaing bisnis, ketersediaan bahan, ketersediaan fasilitas kredit, hingga rantai pasokan.
Contohnya yaitu ketika harga sebuah barang meningkat, akan selaras dengan penawaran yang diberikan. Hal tersebut disebabkan lantaran adanya permintaan dan peningkatan harga. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan bahan pokok studi kasus Labuan Batu Utara, Kecamatan Nas 910. Bahan-bahan pokok di Indonesia merupakan aset negara yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintahan Indonesia agar mendukung nilai ekspor dan impor bahan-bahan pokok menjadi lebih baik. Mengingat bahan-bahan pokok yang ada di Indonesia sangatlah melimpah, di mana kondisi negara kita memiliki cuaca yang cukup baik untuk melakukan aktivitas pertanian yang banyak menghasilkan tanaman-tanaman berbahan pokok konsumsi di berbagai negara. Kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi lingkungan pertanian yang lebih tinggi. Populasi konsumen berpenghasilan menengah yang besar dan terus berkembang, bonus demografis, tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, perpindahan tenaga kerja yang stabil dari pertanian dengan produktivitas rendah ke sektor lain, dan pengejaran teknologi seharusnya secara substansial meningkatkan potensi pertumbuhan negara. Sekian penjelasan dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.